Jika saya berbicara tentang plastik, apa yang ada di benak teman-teman semua? Yaps, mungkin ada yang bilang praktis, plastik sudah menjadi kebutuhan kita, plastik yang simpel kita bawa, plastik yang sudah bagian dari keseharian kita, dan dimanapun bisa kita temui. Oh ya, sebelumnya saya disclaimer dulu. Saya buat video ini bukan untuk menyindir siapapun atau pihak manapun. Saya hanya berusaha mengajak kepada teman-teman semua supaya kita mengurangi penggunaan plastik. Oke, kita lanjut lagi ya. Tahu apa tidak? Sebenarnya sampah plastik mendominasi jenis sampah di masyarakat. Mulai dari kantong plastik, gelas plastik, sedotan plastik, dan lain-lainnya. Makanya, hampir di setiap penjuru lingkungan di sekitar kita, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Sebenarnya ada nggak sih dampak dari sampah plastik atau dampak plastik itu untuk kita, untuk lingkungan kita? Ada apa nggak kira-kira? Atau begini deh pertanyaannya, apa sih dampak dari plastik? Oke, kita coba ulas. Ada nggak dampak? Kira-kiranya ada nggak dampak sampah plastik atau plastik sendiri? Minimnya kesadaran tentang dampak sampah plastik masih menjadi ironi. Lingkungan air, tanah, dan udara menjadi sasaran utama. Terus ada pertanyaan lagi, ada nggak dampak untuk manusianya sendiri? Atau begini pertanyaannya, lantas siapa sasaran berikutnya? Kira-kira ada yang tahu sasaran berikutnya dari sampah plastik atau plastik sendiri? Mungkin begini jawabnya. Ya, jelas tentunya manusia itu sendiri yang akan kena dampak. Kenapa kok bisa terdampak? Bagaimana caranya manusia bisa mendapatkan dampak dari plastik? Nih teman-teman, berbagai senyawa kimia yang terkandung di dalam plastik itu bisa menimbulkan beragam masalah kesehatan bagi manusia. Mungkin itu ya jawabannya. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa sampah plastik tidak bisa terurai begitu saja. Bahkan beberapa jenis sampah plastik baru bisa terurai setelah ratusan tahun lamanya. Ingat teman-teman, sampah plastik tidak bisa begitu saja terurai, membutuhkan waktu yang begitu lama. Kesadaran untuk menghindari penggunaan plastik secara berlebihan menjadi salah satu solusinya. Dimulai dengan memperhatikan penggunaan plastik diri sendiri. Ingat, langkah ini atau langkah kita yang paling kecil saja bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa jika kita menyadari dampak dari plastik ini. Hal-hal kecil deh yang kita berikan dalam keseharian kita, dan itu pun setiap hari kontinu, tidak hanya jebret, tidak, tapi secara kontinu, secara berkelanjutan. Karena dampaknya dengan hal kita melakukan itu menjadi langkah sekaligus melestarikan bumi tercinta kita, bumi yang selalu mencintai kita, bumi yang selalu menjaga kita. Masa iya kita tidak bisa menjaga dan mencintai bumi kita sendiri? Sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk melakukan atau menyadari untuk mengurangi penggunaan kantong plastik? Gimana caranya? Kira-kira bagi teman-teman semua, kira-kira bagaimana untuk mengurangi penggunaan plastik? Nih saya kasih tahu teman-teman. Hal yang pertama, yang paling mudah dalam kehidupan kita, keseharian kita, yang bisa dikatakan keberlanjutan. 1. Membawa kantong belanja sendiri. Saat kita belanja ke minimarket, ke pasar, atau apapun itu, kita membawa kantong belanja dari rumah. Dan kantong belanjanya jangan yang berbahan plastik, yang berbahan dari kain atau sejenisnya. Jangan menggunakan kantong plastik. Jika kita belanja, kita ke pasar deh, belanja satu barang dikasih satu plastik, kantong plastik. Terus berikutnya beli barang lagi dikasih plastik. Berikutnya seperti itu, dan hingga banyak karena plastiknya kecil-kecil itu mungkin ternyata tidak muat nih tangan kita dan susah untuk membawa. Nah, kita beli lagi plastik yang lebih besar, satu lagi untuk mewadahi, untuk menaruh plastik-plastik yang kecil-kecil itu ke yang tempat besar. Kita sudah menyumbang plastik. Dari kita belanja saja sudah
menyumbang sampah atau menyumbang plastik. Terus hal yang kedua, membawa botol minum atau tumbler saat kita bepergian, saat kita beraktivitas lah. Contoh, mungkin yang pekerja kantoran, terus yang sedang melakukan kunjungan kerja dan lain-lain. Kalau membawa tumbler sendiri dari rumah, bawa tumbler yang sudah diisi air, bawa ke kantor atau ke tempat kerja dan ke lokasi pekerjaan atau ke lapangan. Itu hal yang simple. Daripada kita haus berhenti ke minimarket beli minum yang berbotol plastik. Pasti dari minimarket itu tidak hanya membeli botol minum atau tidak hanya membeli minum, pasti ada yang lainnya. Setelah ke kasir pasti akan dikasih kantong plastik untuk menaruh belanjaan kita. Nah, tuh teman-teman. Terus yang berikutnya lagi, tidak menggunakan sedotan plastik. Ingat ya, tidak menggunakan sedotan plastik. Kalau bisa nih, kita belilah sedotan yang berbahan dari, ada yang dari besi, ada yang dari bambu. Kita keluarkan sedikit mahal, tetapi untuk keberlanjutan. Bukan hanya kita beli murahan, tapi menimbulkan dampak yang merugikan untuk diri kita sendiri. Sedotan plastik, dan itu hanya sekali pakai. Setelah kita pakai, kita buang. Itu kan sayang banget. Oke, yang berikutnya, hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Seperti contoh, permen, roti, jajanan yang lain-lain, kue yang dibungkus dengan plastik, masih banyak lagi contohnya. Mungkin kalau kita mau beli makanan seperti nasi goreng atau apalagi ya, banyak. Kita bawa kotak nasi deh dari rumah. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh hal yang simpel yang bisa kita lakukan. Terus selanjutnya, daur ulang sampah plastik. Nah, ada yang sudah mendaur ulang plastik tapi masih belum terlalu banyak yang menggunakan itu. Nah, jadi gini, saya tidak membanggakan diri saya sendiri atau apapun. Di dalam tas saya selalu menyediakan beberapa peralatan saat saya mau ke kantor, tempat kerja, atau kunjungan lapangan. Saya selalu membawa ini, tumbler, botol minum sendiri. Saya isi air dari rumah, terus saya bawa kemana-mana. Jika saya kurang, airnya habis, kita tinggal isi ulang. Terus ada lagi tuh nih, goodie bag atau kantong belanja dari kain yang simple, hal yang sangat mudah banget yang kita bawa, yang kita lakukan ya. Nih, terus ada lagi, nah ini yang tadi saya maksud. Ini sedotan yang kayaknya dari bahan, kalau nggak aluminium, besi ya, kayaknya aluminium deh nih. Nah, terus ini kita dapat pembersihnya nih, simple. Terus ada lagi ini di dalam kotak ini, di sini ada garpu, ada sendok, ada sumpit. Ini sumpit ya, nih ya. Sebenarnya kita bisa melakukan itu semua, asal kita tidak malas. Mungkin repot ya, mungkin tas kita akan penuh dengan barang-barang itu. Ya, pasti akan penuh, pasti akan tambah berat. Tapi kita berpikir dampak positifnya, bukan dampak negatifnya. Dengan kita membawa peralatan itu, kita sudah memberikan aksi nyata bahwa kita mengurangi penggunaan plastik. Hal kecil kan, remeh banget. Ini adalah hal yang saya lakukan setiap hari, dan itu ada di dalam tas saya. Oke, berikutnya. Tahu nggak teman-teman, berapa lama plastik bisa terurai? Ada yang tahu nggak? Plastik membutuhkan berapa lama untuk terurai? Mungkin begini pertanyaan. Lantas, berapa lama sampah bisa terurai? Oke, ada jawabannya. Barang-barang plastik dapat terurai di tanah kurang lebih 1000 tahun lamanya. Sedangkan kantong plastik kurang lebih 10 hingga 1000 tahun. Wow, 10 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Botol plastik dapat terurai di alam sekitar kurang lebih 450 tahun. Untuk saat ini, plastik merupakan sampah yang paling lama terurai. Oke, lanjut. Selain itu, ada beberapa barang lagi. Jenis barang-barangnya. Kaleng aluminium butuh waktu sekitar kurang lebih 8 hingga 200 tahun untuk terurai sepenuhnya di alam. Oke. Biasanya sampah kertas memerlukan waktu kurang lebih 2 hingga 6 minggu. Akan tetapi, jika didaur ulang, sampah kertas akan mengurangi banyak volume sampah di tempat pembuangan.
Oke, ada beberapa jenis kembali. Saya akan mencoba memberitahulah semuanya, bukan hanya plastik ya. Jenis-jenis sampah yang dapat, jenis-jenis sampah dan waktu terurainya di alam, diantaranya karton susu kurang lebih 5 tahun, sepatu kulit kurang lebih 25 sampai 40 tahun, kaleng makanan kurang lebih 50 tahun, sarung tangan katun kurang lebih 3 tahun, cardboard kurang lebih 2 bulan, triplek atau plywood kurang lebih 1 hingga 3 tahun, wall, benang wall tuh, wall gitu. Wall kurang lebih 1 hingga 5 tahun. Produk kayu kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Produk kanvas kurang lebih 1 tahun. Oke. Mungkin itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan ya. Kita saling sharing saja. Saya juga masih belajar betapa pentingnya kita mengurangi plastik. Hanya itu sih yang saya ingin tekankan adalah, hayo kita kurangi penggunaan plastik. Jika kita sayang dengan bumi kita tercinta, ya, hayo dong kita mulai dari diri kita sendiri untuk memulai mengurangi penggunaan plastik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, masa iya harus orang lain yang peduli dengan sampah plastik kita? Ini adalah provinsi kita, ini adalah bumi kita. Masa orang dari jauh yang membersihkan sampah kita? Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira lain waktu kita mau membahas apa lagi? Ada ide dari teman-teman? Jika teman-teman ada masukan, silahkan di komentar di bawah ya, di video saya ini. Komentari nantinya, silahkan. Mau kritik saya pun nggak apa-apa. Ingat, kritik bukan bully. Kritik yang benar, yang bisa mengedukasi, bukan caci maki. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.